Iya, Ya, Pak. mungkin diperkenalkan dulu namanya siapa, kemudian dari mana Ibu. Nggih. Ya, Terus, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hartianingsih. Saya dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Brand saya WN Family Food. Yang saya jual yaitu kedai kuliner dan snack. Nah, di sini Pak yang mau saya tanya. Bapak apa Ibu ya? Mohon maaf, mohon izin Pak. Bisa dua-duanya Bu. Yang satunya Pak Abdul Somad, yang satunya Bu Elok. Nah, nanti silakan bertanya nanti yang terkait biar nanti saling melengkapi Oh, gitu aja Bu. tinggi. Ya. Iya, Nah, Pak. Ya, yang saya mau tanyakan ini Ibu, Bapak, saya ini kan belum pernah ikut yang namanya ekspor. Nah, bulan ini kemarin memang ada jadwal pengeksporan, cuma kemarin saya ada kendala karena ada keluarga yang meninggal, jadi saya tidak bisa ikut kumpul, ikut kegiatan kumpul itu, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan gini, Pak, iya. saya ini kan masih awam, masih ibaratnya belum ada sama sekali ikut hal yang seperti itu Pak, ekspor mengekspor dan Mm-mm. belum ada Baik. juga tahu tujuannya kemana-kemana, kemudian apa aja yang harus saya persiapkan. Nah, di sini yang saya takuti katanya sih Pak ya, apa Ya. betul ekspor ini sekali ekspor kita itu satu kontainer Pak? Seperti itu yang saya tanyakan Bapak Ibu. Hmm. Nah, di situ kan saya ini terkendala bukan hanya tenaga ya Pak ya, tapi modal juga. Nah, kalau saya ekspor satu kontainer, dadakan ini misalnya kan Pak baru ini saya masih tentunya saya belum siap Pak. Nah, itu yang buat saya itu jadi kalau bahasa gaulnya itu minder Pak, seperti itu. Jadi saya tidak berani mengekspor. Nah, kebetulan juga ada juga yang bilang katanya kalau ekspor ini harus produk-produk khas dari daerahnya seperti itu, Pak. Nah, sedangkan punya saya ini, yang saya punya snacknya ini produk-produk mungkin cemilan-cemilan jadul ya, Pak, seperti itu kayak peye kacang, terus akar pinang keju. Nah, kemudian tapai, seperti itu, Pak. Nah, jadi kan saya belum ada nih Pak identik dengan khas dari daerah saya kali misalnya dari Kalimantan kan Pak seperti itu ya saya cuma ada keahlian skill itu hanya pembuatan peye kacang, akar pinang keju, Hmm. tapai ketan. Nah, itu aja sih Pak yang mau saya Hmm. miliki seperti itu Pak. Kalau untuk ciri khas dari daerah saya pun saya masih belum mencoba dan memang mungkin saya belum bisa gitu Pak. Karena saya sendiri Ya, baik. berwarga apa namanya Pak dari suku Hmm. Jawa ya Pak ya. Oh, Nah, Jawa. sedangkan saya memang kelahiran Kalimantan Pak, cuma suku saya suku Jawa seperti itu Pak. Jadi Baik. saya mau mengolah khas-khas Kalimantan ini, mungkin saya belum Oke, ada ininya ya. gitu Pak ya. Nah, Siap. jadi itu saja sih yang saya tanyakan Pak, apakah benar kalau kita ekspor sekali ekspor itu satu kontainer, Mm-mm. kemudian langkah-langkahnya Pak ekspor itu seperti apa? Mungkin gambarannya seperti itu Pak. Bagi saya yang awam ini Pak, biar tahu seperti apa. Biar saya nggak minder gitu Pak bahasa gaulnya. Ya, Baik. itu aja sih Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Besok saya mampir ke warahmatullahi situ ya Bu, kalau wabarakatuh. ke Kalimantan Tengah ya Bu. Boleh Pak, boleh mampir. Dengan Bu Kebetulan siap. kedai saya ini kuliner ada Pak di GoFood. Siap. Dengan Bu siapa tadi Bu? Maaf Bu. Dengan Ibu Tia Pak. Bu Tia ya. Oke. Tia saya lupa menyebutkan nama tadi. Eh, Maaf Pak ya. siap. Tidak apa-apa. Terima kasih Terima Bu kasih Tia atas Pak. pertanyaannya. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Abdul Somad dan Bu Elok ya secara bergantian. Mungkin ada yang terkait gitu, ada tips khusus. Ini langsung dijawab aja ya. Mas Mungkin. Handoko izin live ya. Oh iya Bu, silakan Bu. Ini ya, mohon Iya iya, maaf. makasih telah bergabung. Gimana Pak Abdul Somad mau ditampung dulu atau Mau langsung boleh. langsung aja kali ya? Oke, Ya, ya, silahkan Pak Abdul Somad dulu mungkin Pak terkait boleh, boleh, pertanyaan Bu boleh. Tia. Ya, Beliau ingin ekspor tapi ya tadi ada kendala masih ya, awam, minder dan seterusnya. Silakan Pak. ya, terima kasih Pak Handoko nih. Bu Tia, kalau untuk ekspor memang ekspor biasa kalau yang pemula mungkin memang nggak langsung satu kontainer, dua kontainer, tapi memang
bisa sedikit-sedikit lah. Nanti kalau yang sedikit nanti bisa namanya LCL, Bu. Less container loading, nanti bisa cari agregator, jadi bisa ekspornya satu kontainer isinya macam-macam. Jadi nggak cuma produk Ibu aja, jadi bisa produk yang lain juga seperti itu. Terkait dengan pasar nih, misalnya Ibu produknya, kalau produksi Bu sebetulnya produk apa aja bisa diekspor, yang penting produk Ibu memenuhi persyaratan di negara tujuan ekspor. Misalnya Ibu produknya makanan, mau ke Korea misalnya. Korea meminta ada HACCP, ada apa ya, Ibu penuhi persyaratannya itu dulu, baru nanti Ibu bisa ekspor seperti itu. Kalau untuk teknis-teknis ekspor, ya yang pertama Ibu mesti eh, cari tahu dulu nih Ibu mau negara tujuannya mana dari produk Ibu. Dilihat dulu, dicek dari negara tersebut, misalnya untuk tingkat perekonomiannya seperti apa, apakah dalam li- 2 atau 3 tahun terakhir itu PDB-nya meningkat atau gimana. Nanti Ibu bisa cek juga. Sebenarnya sih kalau ini kita diajari sih Bu di sekolah ekspor sih ada seperti itu Bu. Jadi ada toolsnya, Ibu bisa ngecek, nanti bisa kelihatan negara tersebut tertarik nggak dengan produknya Ibu. Seperti itu. Mungkin bisa juga saran saya Ibu ikut pelatihan yang ada di PPEJP. Jadi di sana ada pelatihan khusus untuk ekspor dan impor. Jadi nanti Ibu dikasih tahu cara memulai ekspor seperti apa, dokumennya yang harus dipersiapkannya seperti apa. Jadi Ibu nanti bisa langsung ekspor seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu Pak Handoko. Silakan Bu Elok, ada yang bisa ditambah. Siap, terima kasih Pak Abdul Somad. Ini dinambahi bahwa Kementerian Perdagangan juga punya ini ya Pak, ekspor center ya Pak. Di Betul, ada ya, export center juga. Lalu ada di Surabaya, di ada di yang Batam, paling dekat dengan Kalimantan Tengah yang Balikpapan ya Pak, yang baru ya Pak ya. Kalimantan ada, iya betul Ya, di Balikpapan. Tapi ya. juga ya, Terus Bu, bisa lah, ya, bisa Ibu bisa sowan ke sana, tanya-tanya untuk tips-tips supaya bisa ekspor. ya. Nanti bisa kontak ekspor center Balikpapan Bu Tia untuk bisa dibantu pendampingannya. Di googling aja Bu, nanti ketemu itu ekspor center mana Oh Balikpapan ya, yang paling baik dekat ya. Pak. Atau nanti bisa Siap ikut Pak, baik Pak. pelatihan-pelatihan di balai kami Bu untuk Iya, pelaku nanti usaha. ya kabar-kabar ya Pak ya. Siap. Kasih. Baik untuk Bu Iya, Elo, apakah ada tambahan Bu? Ya, saya nambahin sedikit aja Pak. Hmm. Benar yang disampaikan Pak Somad tadi, Bu Tia. Ibu harus yang pertama jangan takut untuk melakukan ekspor karena ekspor itu mudah Ibu. Nggak harus satu kontainer, kita bersama-sama juga bisa dengan yang lainnya. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan adalah melengkapi legalitas perusahaannya Ibu dulu. Legalitas perusahaan, kemudian legalitas produknya, sudah ada BPOM-nya, halal atau yang lainnya. Kemudian jika Ibu belum memiliki informasi terkait ekspor, Ibu bisa menghubungi ekspor center Balikpapan ya kalau yang di Kalimantan, atau mungkin ke dinas terkait karena ada beberapa dinas juga yang memiliki pelatihan-pelatihan serupa. Ibu bisa konsultasi di sana terkait prosedur atau bagaimana untuk memulai ekspor. Kemudian jika Ibu sudah memiliki legalitas lengkap, sudah memiliki sedikit ilmu untuk ekspor, Ibu bisa mempromosikan atau membuat katalog dulu ya Bu ya, membuat katalog, membuat company profile, Ibu sebarkan ke beberapa perwadak yang ada di seluruh dunia, kan ada kurang lebih 46 perwadak ya. Melalui email, Ibu bisa buka websitenya Kementerian Perdagangan, di situ ada beberapa ITPC, mungkin Ibu coba di wilayah ASEAN dulu, karena kan produknya kan makanan ya, makanan walaupun itu bukan makanan khas dari daerah Ibu itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu tawarkan komoditi Ibu yang sudah Ibu miliki beserta legalitas yang sudah Ibu miliki. Nanti biasanya dari perwadak itu akan membalas email Ibu. Mungkin ada buyer yang tertarik dengan produk Ibu, nanti mereka akan membalas email Ibu.
Nah, dari situ nanti Ibu baru melakukan apa ya, kayak pitching produk dengan perwadak. Di situ Ibu mempromosikan produk Ibu ke perwakilan-perwadak, misalkan dengan Malaysia, Ibu presentasi produk maupun perusahaannya. Kemudian dari hasil pitching itu nanti akan dicarikan buyer yang sesuai dengan komoditi yang Ibu hasilkan. Nah, untuk tidak semua buyer ya Bu ya, itu menerima atau menghendaki packaging yang Ibu buat. Kadang itu ada mereka maklun Bu. Jadi tanpa packaging pun mereka bisa ekspor juga. Jadi nanti mereka akan packaging ulang. Kita hanya mengirimkan gelondongan ya, apa ya istilahnya ya gelondongan, tetapi dengan persyaratan legalitas itu tadi harus lengkap dulu. Saya rasa itu Pak Handoko. Terima kasih. Ya, makasih Bu Elo. Bu Elo, untuk legalitasnya itu kan tidak harus PT ya, CV bisa ya Bu ya. Boleh Pak, boleh. Jadi memang tidak dipersulit sih Bu Tia sebenarnya kalau mau Iya, ekspor. jangan takut Bu. Mm, tidak Iya harus Bu, yang besar. iya. Ya Bu, Mohon izin Bu, mau bertanya kembali. singkat ya Bu untuk gantian dengan yang lain. Iya, untuk selama ini untuk ekspor misalnya kayak sejenis snack saya ya Pak ya, yaitu peyek kacang itu apakah ada Bu? Ada Bu, Itu aja sih ada, yang mau saya tanyakan. Ada ya Pak? ada Bu. Jadi ada juga yang ekspor tempe, tempe aja ada Oh, yang yang apa snack tempe ya Bu. Itu ada yang minat kok Bu. Banyak yang minat di negara-negara oh iya. lain. Heeh. Saya pikir kan karena itu produk ibaratnya kan dari daerah kita gitu Pak, mana tahu di sana nggak ada gitu Pak. Kan Pak, maksudnya mereka nggak berminat kayak gitu. Saya kan jadi ada rasa minder juga gitu loh Pak. Jadi semangat yang awalnya semangat jadi kok oh mereka nih sering ekspor yang banyak ekspor ini mereka-mereka yang punya ciri khas dari daerahnya. Nah, dengan dengar yang seperti itu Pak, jadi saya wah kalau punya saya ini nggak ada ciri khasnya ini kan jadi ya udah saya diam gitu sih Pak. Ya enggak sih Bu, kan istilahnya produk yang penting produknya itu memenuhi persyaratan eh, dan yang pasti sih enak Bu ya. Kalau dicobain enak. Iya, 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 Kalau iya. kayak kacang saya enak Pak. Nah, Nah, itu udah poinnya tuh Bu. Tinggal Iya, Ibu iya. menyiapin kelengkapan yang tadi Ibu Elok bilang seperti itu. Iya. Terima kasih Pak, Bu. Oke, terima kasih Sama-sama Bu Tia Ibu. pertanyaannya. Semangat ya Bu. Semoga bisa ekspor. Oke. Kalau berikutnya kami buka untuk yang raise hand untuk Bu Febrianti Noni Widiawati. Dipersilahkan Bu, siapa panggilannya? Bu Febriani. Febrianti ya. Saya Silakan beri Bu. Bapak. Febri ya, ya. Monggo. Ya, ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang pagi hari ini luar biasa memberikan wawasan dan juga pencerahan kepada kami terkait bagaimana untuk lolos kami selaku UMKM untuk lolos bagaimana bisa ekspor seperti itu. Yang Dari ingin mana Bu? saya tanyakan Bu Febri? Dari mana Bu? apakah jelas Pak? Dari mana asalnya? Asalnya? Saya Jogja Bapak. Oh, dari Jogja Jogja. Bapak. Baik, silakan. Begini Bapak, yang ingin saya ketahui dan juga ingin saya tanyakan lebih dalam, peran dan juga posisi dari Kementerian Perdagangan ini, apakah nanti juga kepada kami selaku UMKM, apakah nanti juga akan dibersamai atau dibimbing sampai taken kontrak itu seperti itu Bapak? Itu yang pertama. Kemudian untuk nanti untuk pengambilan kontrak selanjutnya, itu apakah kami harus melakukan mulai dari awal regulasi-regulasi atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk ekspor ini seperti itu. Jadi mulai dari awal seperti itu. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tanyakan sebagai pelaku ekspor apakah tidak menjadi masalah atau diperbolehkan ketika saya selaku pelaku ekspor itu melakukan ekspor tapi itu bukan CV atau perusahaan milik saya sendiri. Jadi rekanan atau rekan atau tetangga yang memiliki potensi untuk ekspor kemudian saya ajukan untuk ekspor, apakah tidak masalah apabila menggunakan CV atau PT dari rekanan atau tetangga seperti itu? Itu yang saya tanyakan. Kurang lebihnya saya akhiri. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam Pertanyaannya bagus warahmatullahi. banget Bu Febri. Silakan langsung aja Pak Abdul Somad. Pak Ya, Somad. Oke. Dan terima nanti kasih Bu Elo. Ya. Pak Handoko terkait mungkin yang terakhir nih yang menarik yang istilahnya kalau di kita bilangnya
pinjam bendera ya Bu. Istilahnya kalau ekspor, kalau memang di awal kita belum memiliki legalitas, belum memiliki mungkin pengalaman ekspor, untuk awal mula mungkin bisa diperbolehkan Ibu eh, memakai CV dari orang lain lah seperti itu, istilahnya pinjam bendera. Silahkan saja, tapi eh, kita sih sebetulnya dari Kementerian Perdagangan tidak tidak menyarankan ya Bu ya, karena eh, jika seperti itu keuntungan Ibu akan berkurang. Yang pasti si yang punya bendera kan nggak ngapa-ngapain nih, tidak menghasilkan produk, tidak bikin produk, tapi dia mendapat keuntungan karena Ibu pakai jasanya dia. Untuk awal silakan aja Ibu, tapi mungkin ke depannya diharapkan Ibu bisa ekspor sendiri dengan perusahaan Ibu sendiri, jadi bisa mungkin lebih banyak ininya lah apa eh, pendapatannya buat Ibu sendiri nantinya. Kalau untuk yang pendampingan kontrak, jika Ibu nanti misalnya sudah ikut, misalnya ikut pitching, terus dilanjutkan ikut bisnis matching, dan ternyata ada buyer dari luar yang tertarik dengan produk yang Ibu buat, ketika akan sign kontrak, mungkin nanti kita akan mendampingi, atau juga nanti dari pihak perwadak yang akan mendampingi Ibu untuk sampai kontrak itu bisa ditandatangani. Seperti itu, Ibu. Mungkin itu dulu, Ibu. Dari Bu Elok, silakan, Bu. Silahkan Bu Elo. Iya, izin sedikit menambahin juga. Eh, Bu Febri, untuk yang ketiga ya, yang under name tadi, pakai nama perusahaan seperti yang disampaikan Pak Abdul Somad tadi, memang benar. Kalau untuk pertama kali it's okay, enggak apa-apa, kita pinjam bendera. Tapi untuk selanjutnya kami harapkan pakai benderanya Ibu sendiri, karena harga nanti keuntungan lebih banyak di Ibu, yang terkenal nanti CV atas nama CV perusahaannya Ibu, bukan under name yang tadi itu. Itu yang pertama. Terkait pendampingan seperti yang disampaikan Pak Somad tadi juga sama. Kami juga akan melakukan pendampingan mulai dari awal, mulai promosi produk Ibu ke calon buyer, kemudian sampai menghasilkan transaksi sampai MOU atau LOI. Kami selalu mendampingi Ibu. Karena apa? Kadang dalam perjalanan itu ada kendala-kendala, misalkan barang Ibu sudah eh, belum nyampe di mana buyer, kemudian ada kendala teknis itu, kami masih masih mendampingin sampai benar-benar tidak ada terjadi permasalahan barang itu sampai di buyer. Termasuk dengan pendampingan dari perwadak, kami selalu memantau juga sampai benar-benar clear produk Ibu di tangan buyer. Jadi jangan khawatir, untuk Kementerian Perdagangan ataupun dari dinas terkait selalu mendampingin UKF-nya untuk bisa melakukan ekspor. Iya, udah ya Bu Elo ya. Sudah Bapak? Oke, siap. Gitu Bu Febri. Kalau di Jogja harusnya lebih relatif mudah sih Bu, karena kan silakan Ibu bisa kontak ke Dinas Perindak DIY juga, atau kabupaten yang eh, di mana berlokasi Ibu ya. Terus tadi juga Bu Elo menyampaikan terkait perwadak. Perwadak itu perwakilan perdagangan ya, yang tadi disampaikan bahwa kita punya 46 perwadak di seluruh dunia, ya di dunia. Jadi bisa di email, nanti pasti dibantu gitu. Ya. Itu ya Bu Febri ya, cukup ya. Oke. Baik, Pak. Tadi satu pertanyaan yang belum terjawab, Pak. Apa tuh Bu? Yang prosedur apa tadi Jadi, ya? iya betul. Kalau misalnya kita sudah oke untuk terkait dengan kurasi produk dan juga untuk sampai produk itu bisa masuk dan kemudian bisa ekspor, itu nanti apakah nanti untuk selanjutnya Putus-putus Bu atau di suaranya. MOU? Halo, apakah terdengar Bapak? Coba diulang Bu, tadi putus Bu. Baik Bapak. Jadi terkait itu Bapak, kalau kita sudah selaku ekspor, bank ekspor itu sudah melakukan berbagai kurasi, kurasi produknya sudah selesai dan juga sudah dinyatakan layak untuk ekspor, kemudian sudah ada pembelinya atau bayarnya. Itu jadi nanti
apakah untuk selanjutnya, untuk proses pengeksporan barang selanjutnya, itu kita sebagai pengekspor harus melakukan berbagai tahapan-tahapan untuk pengeksporan tadi, Bapak, mulai dari akurasi awal, kemudian produk lain-lainnya, atau bisa langsung tekan MOU seperti itu, Bapak? Silakan, siapa dulu nih, Bu Elo atau Pak Abdul, Pak Somad? Ya, kalau misalnya produk Ibu sudah dinyatakan lolos, sudah bisa mungkin ikut business matching atau segala macam, dan sudah ada buyer yang setuju untuk menerima produk Ibu, ya Ibu bisa langsung ekspor saja. Ya, selama dokumen dan persyaratannya terpenuhi. Itu. Jadi kedua belah pihak sih sudah setuju. Misalnya Ibu kasih harga sekian, buyer setuju dengan harga sekian, Ibu sudah misalnya pakai apa FOB atau CIF atau CFR. Kalau bayarnya setuju ya berarti Ibu nanti tinggal kirim barang ke buyer. Nanti buyer akan nunggu bayar ininya apa barangnya di eh, terminal tujuan. Nah, nanti dia ambil, nanti dia tinggal bayar. Tapi saran saya, Ibu, kalau misalnya ada buyer yang mau membeli produk Ibu, sebisa mungkin harus ada DP, Bu. Ya, jadi untuk keamanan Ibu juga, untuk istilahnya ketika buyer memesan sekian ribu piece atau misalnya satu kontainer, kalau dia tidak kasih DP nanti Ibu agak susah nanti untuk produksi di awal. Jadi kalau bisa di perjanjian nanti Ibu minta ada DP apa 20% atau 30% dari total transaksi seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Silakan Bu Elo. Baik, saya nambahin sedikit aja Bu Noni, seperti yang disampaikan Pak Somad tadi, lebih baik ada DP ya, kalau perlu pakai LC Bu. Mungkin nanti Ibu belajar dulu terkait prosedur ekspor, lalu pembayaran-pembayaran apa yang disarankan dengan calon buyer yang nanti sekiranya aman untuk produk Ibu serta aman untuk buyer juga. Terkait pendampingan sampai kontrak, tentu kami selalu mendampingin sampai mungkin bisa kita seremonialkan juga seperti yang kami lakukan dengan Kementerian Perdagangan kemarin, pelepasan ekspor ke negara mana, komoditinya Ibu apa. Itu bisa kami bantu juga untuk mempromosikan. Mungkin eh, selain buyer yang sudah Ibu temuin tadi, kami juga bisa mencarikan calon buyer yang lainnya di negara itu atau mungkin dari negara yang lainnya. Yang penting legalitas Ibu sudah lengkap, legalitas perusahaan, legalitas produk. Saya rasa itu Pak. Ya, terima kasih Pak Somad, Bu Elo. Eh, Demikian ya Bu Febri ya, udah terjawab ya. Nanti kalau masih kurang nanti main ke Balai Bu. Tapi tahun Iya, depan Bu, baik-baik. tahun depan mainnya. Terima kasih Bu Elhot, Bapak. Oke, Ya, terima sangat kasih bisa Bu dimengerti. Febri. Siap. Silakan Bapak Ibu untuk yang bertanya, yang lain yang raise hand. Ada, silakan. Silakan raise hand. Tadi ada Pak Andi Nuryadin ya kalau nggak salah ya. Jadi bertanya nggak Pak? Andi Nuryadin. Coba kita tunggu sebentar. Sudah terjawab tadi. Sudah terjawab ya Pak Andi Siap, ya. siap, Baik, siap. siap. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya kalau nggak ada saya baca dulu yang di aplikasi Slido ya. Sambil menunggu nanti kalau ada yang mau bertanya langsung. Siap. Izin saya bacakan dari aplikasi Slido. Yang pertama ini pertanyaannya, adakah sistem aplikasi untuk mendaftarkan produk ekspor agar tiap kabupaten atau kota bisa akses dan mendapatkan informasi terkait barang UMKM yang layak ekspor? Eh, Siapa nih? Pak Somad, adakah sistem aplikasi Pak untuk mendaftarkan produk ekspor? Kalau ya, terima kasih. Kalau di Ya. Kementerian Perdagangan kita ada website sih, Pak, Bapak Ibu. Jadi kita punya ada Ina Ekspor,
Bapak Ibu bisa gabung di INA Export. Nah, INA Export ini eh, biasanya para perwadak akan cari produk-produk yang dicari buyer di luar negeri melalui INA Export. Jadi INA Export ini salah satu tempat untuk berpromosi Bapak Ibu untuk buyer di luar negeri. Kalau secara aplikasi mungkin di kita belum ada aplikasi seperti itu, kita hanya ada INA Export aja. Seperti itu. Terima Siap, kasih. baik Pak. Kalau dari Bu Elo, ada nggak Bu contoh aplikasi di daerah Bu untuk Sama Bapak, kami memanfaatkan INA Ekspor juga Pak untuk ekspor pelaku juga usaha. ya? Iya. Baik, oke. Jadi Bapak Ibu peserta webinar bisa coba di googling ya, INA Ekspor gitu ya. Nah, nanti bisa dipelajari di situ. Baik, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Saya bacakan dulu dari Bu Fajriah, Sprindak Provinsi Sulteng nih. Bu Fajriah nggak pengen tanya langsung nih. Saya tanyakan ya Bu di sini. Pertanyaannya, apa saja yang harus disiapkan oleh aparatur perdagangan agar UMKM naik kelas dan bisa ekspor? Kemudian strateginya apa? Kami ulang ya. Eh, apa saja yang harus disiapkan oleh aparatur perdagangan? Jadi ini ASN ya, agar UMKM naik kelas dan bisa ekspor. Kemudian strateginya apa? Monggo dari siapa dulu? Bu Ella atau Pak Abdul Somad? Dari Pak Soma dulu Pak. Ya. Yang tinggi dulu lah Pak, yang tinggi. Tinggi dulu ya. Jadi sebetulnya tadi dari paparannya Bu Eka sudah disampaikan. Jadi yang harus disiapkan apa saja sudah ada di situ semua. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa pelajari materi yang disampaikan Bu Eka. Jadi kalau kita mau UKM kita mau naik kelas ya, yang pertama ya harus kita bisa memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor itu apa. Itu terlepas dari misalnya kita semua sudah persyaratan yang diperlukan di dalam negeri sudah ada semua. Nah, kita lihat nanti di sana itu seperti apa persyaratannya. Nah, itu yang dia harus dipersiapkan sih sebetulnya. Kalau ASN mungkin aparatur sih ya tugasnya membimbing pelaku usaha supaya bisa memenuhi semua persyaratan yang ada gitu. Hmm, Sementara sih seperti itu aja sih. Jadi memang di presentasinya Bu Eka udah ada semua, tinggal di itu iya. aja dibaca. Siap, siap. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu peserta. Jadi materi pelatihan bisa diunduh ya di link yang tadi disampaikan panitia di chat room. Silahkan diunduh, dipelajari kembali. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditanyakan. Dari Bu Elo ada tambahan, Bu? Apa yang harus Saya disiapkan? sedikit aja tambahannya Pak, Ya, yang terkait materi Bu Eka memang sudah lengkap ya Pak. Tapi hmm, kalau untuk ASN-nya sendiri mungkin kita hanya membekali sebanyak mungkin ASN itu ikut-ikut pelatihan prosedur ekspor atau mungkin bagaimana memulai ekspor yang diselenggarakan oleh BPEJP. Kemudian mungkin bisa bekerja sama dengan instansi terkait seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Di Jatim juga kerjasama dengan Kadin Institute untuk para kurator, sehingga pada saat kita memberikan konsultasi atau memberikan informasi kepada pelaku usaha itu tidak salah. Saya rasa hmm. itu aja Pak. Makasih. Satu lagi Pak, Bu Silahkan, Elvi, Pak. eh, kemarin saya baru ikutan pelatihan namanya pendamping ekspor dari PPEJP. Jadi kalau bisa ASN juga bisa ikut pelatihan ini. Jadi nanti kan di pelatihan ini kita diajari cara untuk membimbing pelaku usaha untuk berpromosi, cara menghitung harga produknya, cara mengekspor, terus bikin kontrak segala macam kita diajari semua di situ. Dan nanti kita istilahnya punya sertifikasi sebagai pendamping ekspor. Itu satu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Somad. Jadi memang ikut, kalau sebagai aparatur, sebagai ASN ini ya, banyak-banyak ikut pelatihan, pengembangan kompetensi ya. Sehingga nanti kalau ada
apa bisa mendampingi di lapangan. Kemudian jika mereka melakukan apa, jika ada konsultasi kita bisa menanggapi dengan tepat gitu ya. Baik-baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini nggak ada yang bertanya langsung ya? Ya udah saya bacakan dulu. Yang berikutnya ada apa dari Pak Jacques Gross. Jacques Gross dari Disperindak Kabupaten ND. Dari ND ini. Apakah ada skema pendampingan jarak jauh atau program TOT bagi staf dinas di daerah agar memiliki standar akurasi yang sama dengan pusat? Ini berarti jawabannya dengan yang tadi ya Pak Abdul Somad ya, yang bisa ikut Betul, pelatihan di PPJP ya? betul Pak. Tadi ya. Kan Ya, ya. sekarang juga kan memang sudah banyak pelatihan-pelatihan yang online ya, bisa Mm-mm. kerja sama dengan PPEJP. Mungkin juga nanti berikutnya nanti bisa dengan Pusbangkom nih. Untuk tahun depan kan sudah diminta bisa untuk melatih pelaku usaha dari Pusbangkom. Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan. Baik. Jadi mungkin juga bisa digalakkan nanti untuk TOT-nya yang tadi diusulkan. Jadi biar teman-teman yang mungkin di daerahnya belum ada badan pengembangan bisa ikut tambah pengetahuannya seperti itu. Siap, makasih Pak Abdul Somad. Ini ada pertanyaan lagi nih terkait kurator nih, banyak nih pertanyaan terkait kurator. Apakah ada lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikasi kurator bagi ASN? Mengingat di daerah setiap tahun melakukan tahap seleksi kurasi produk UMKM. Ada nggak sih Pak Abdul Somad atau Bu Elok terkait dengan lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikasi kurator? Nah, ini Bu Kalau Elap dari nih. kalau dari Jawa Ya, Timur ada Kadin Institut, Bapak. Jadi Kadin kami kerjasama dengan Institut. Kadin Institut, ya. Hmm. Mereka dalam apa bisa mengeluarkan sertifikat kurator. Itu kita dilatih selama 3 hari, Pak, untuk menjadi tim kurator yang handal. Kemudian ada uji kompetensinya yang nanti menghasilkan sertifikat yang bisa kita gunakan untuk melakukan kurasi produk dengan UKM. Kadin Institut ya Bu? Betul, Pak, Kadin Ya, siap. Institut kalau di Jatim ini. Izin Bu, berarti di setiap daerah itu bisa berbeda ya Bu untuk sertifikasi kuratornya ya Bu ya? Setahu saya begitu, Pak. Tapi kan tiap Hmm. daerah juga ada kadin ya, Pak ya. Mungkin bisa Oh ya disampaikan ya, juga, bisa mengikuti di kadin provinsi lain atau yang mungkin yang berdekatan dengan lokasi Bapak Ibu semuanya. baik. Siap, terima kasih Bu. Pak, izin Pak Abdul Somad, kalau di pusat itu untuk kurator apa ada sertifikasinya Pak atau gimana Pak? Rekan-rekan di Kalau iya. kita sih biasanya meng-hire kurator yang memang dia sudah memang pekerjaannya menjadi kurator ya. Jadi dia memang sudah punya sertifikasi kuratornya. Gitu. Oke, berarti dari swasta nggih Pak? Betul, dari swasta. Hmm. Kalau di kita kan mungkin kalau di PPEJP kan sebagai salah satu LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kalau misalnya memang di sana ada untuk mensertifikasi kurator, bisa juga di PPEJP. Hmm. Karena mereka punya LSP-nya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Abdul Somad penjelasannya. Nih, kita berlanjut ke pertanyaan lain. eh dari Eni Marianti SE di Sperindak Kabupaten Bima. Jika sudah memenuhi syarat jika sudah memenuhi syarat mulai dari administrasi, kualitas produk, kemasan dan lain-lain, tapi sulit menembus pasar ekspor, kira-kira eh, kira-kira kelemahannya yang fatal di mana? Jadi mungkin bagian yang jadi kayaknya ketika kita mau ekspor gitu ya, dari dari tahapan memenuhi persyaratan, administrasi tadi, kemudian kualitas produk, kemasan.
eh, terus masih sulit gitu untuk menembus pasar ekspor tuh kira-kira harus gimana tuh? Ada tips nggak dari Pak Abdul Somad atau Bu Elo? Kalau semuanya sudah siap, harusnya sih mungkin kalau negara tujuannya pas, pasti bisa. Jadi mungkin dicek dulu di apa di mungkin desk research lah, kita desk research atau misalnya juga bisa bertanya ke perwadak yang ada di seluruh dunia. Kira-kira produk ini masuk nggak di sana? Terus trennya produk sejenis itu di sana seperti apa? Terus harganya di sana itu seperti apa gitu, berapa gitu. Kadang semuanya apa, kesiapan sudah ada semua, tapi ternyata harganya nggak masuk, ya nggak masuk juga di sana seperti itu. Jadi kita juga memang harus melihat tren pasar segala macam yang ada di negara tujuan. Demikian. Dari Bu Elo gimana Bu? Ada tips nggak Bu buat Ya, kalau tim biasanya sama sih Pak. eh, titik yang Eh, paling sulit tuh di mana sih Bu? Di bagian administrasi apa di mana? Biasa kalau gagalnya tuh di mana kalau kurasi itu Bu? kalau kalau di Jatim ya Pak ya, gagalnya itu legalitas produk Pak. Legalitas produk tuh ada yang halalnya, BPOM, PIRT itu yang kadang pelaku usaha itu masih belum bisa memenuhin. Kalau legalitas perusahaan sih CV, PT, perorangan sih mereka sudah bisa. Karena legalitas produk itu kan butuh biaya lebih ya Pak ya. Ada yang beberapa butuh biaya lebih. Itu yang kadang pelaku usaha agak susah untuk memenuhinya. Tetapi tidak ada kata yang susah kalau kita bisa memanfaatkan perwadak yang ada. Jadi kita bisa menggunakan market intelligence yang dilakukan oleh perwadak, kira-kira produk kita itu bisa masuk di sana atau tidak, bisa diterima di sana atau tidak. Dan apabila kita sudah masuk ke suatu negara itu, sudah mendapatkan calon buyer, kita harus ini ya sabar untuk ngikutin kemauannya buyer. Itu yang agak susah, Pak. Karena ada beberapa pelaku usaha sudah dapat buyer, terus buyer itu pengen produknya ditambah ini ya. Itu kadang mereka nggak mau karena selera pasar mereka sudah memenuhi selera pasar di dalam negeri. Ditambahin ini, dikurangin itu, kadang tuh mereka nggak berkenan. Itu yang agak susah untuk membuka mindset pelaku usaha kita. Tidak semua produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan selera pasar calon buyer. Jadi mungkin kesabaran dari pelaku usaha untuk memenuhi selera dari calon buyer itu yang harus harus dimantapkan. Saya rasa itu Pak. Oh gitu ya Bu. Terkait dengan ya oke oke siap siap. Makasih Bu Elo. Lanjut ke yang berikutnya ya. Mohon ini dari ini tanpa nama nih. Kalau Pak Abdul Somad izin, apakah berkenan Pak untuk ditunjukkan tadi Pak share screen untuk memanfaatkan INA Export Pak? Ini ada Iya. pertanyaan. Memungkinkan nggak Pak? Sebentar, Pak. Iya. Atau sambil nunggu pertanyaan itu ada yang raise hand ini. Raise hand dulu ya. Ibu Santi, Ya, Santi di Sandal itu. Ini kayaknya saya kenal ini. nggak kelihatan mukanya Bu Santi. Sebelum ke INA Export, Ah, izin ke Bu Santi dulu ya Pak. halo Bu Santi, teman saya diklat Iya. kemarin. Halo, Silakan Bu Santi. selamat siang Pak Abdul Somad, Pak Iya. Handoko. Iya, ini juga teman saya ini yang Pak Handoko. Iya. Sepertinya sudah belasan tahun berkenalan kita ya Pak Handoko ya. Teman Kemudian sekolah juga nih. ada Bu Elo, teman Prajab juga Pak Handoko. Iya, Ding. Iya, eh, Silakan Bu Santi. baik terima kasih. Jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Santi dari Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu. Ini mungkin agak sedikit memberikan informasi saja sih sebenarnya karena apa namanya terkait dengan tadi kan saya mendengarkan paparan dari dari Bu Eka tadi yang pertama ya, kemudian ada Pak Adil Somad juga, kemudian Bu Elok. Tadi salah satunya adalah yang terkait dengan standar mutu di negara tujuan ekspor. Nah, mungkin
kami bisa sedikit memberi informasi, walaupun mungkin apa namanya, saya bukan di tim langsung yang menangani ini sebenarnya, tetapi karena ini memang ada di Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, jadi terkait dengan regulasi teknis dan syarat mutu yang ada di negara tujuan ekspor, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, baik sebagai pendamping yang ada di dinas yang membidangi perdagangan, maupun dari pelaku usaha yang ingin sedikit intip-intip dulu lah istilahnya, seperti apa sih regulasi teknis maupun persyaratan mutu yang ada di negara tujuan ekspor, mungkin bisa sedikit mengintip yang ada di web kami di laman situ, layanan mandiri informasi mutu yang ada di laman situ .kemendak.go.id. Pak Handoko, tadi kan sebenarnya Pak Abdul Somad juga mau share screen yang Ina apa tuh ekspor. namanya tadi, Ina Ekspor. Kalau Iya. saya boleh memperlihatkan sedikit laman situ sebentar saja, Oh, boleh? sangat diharapkan nih, Bu Santi. Baik, Silakan. Izin ya, baik, Pak saya Abdul coba Somad, Bu Elo. saya coba ini dulu ya sebentar. Saya coba dulu Di sini eh, Bu Santi ini juga izin. pengajar di Bappekomdak. Tapi biasanya yang diajarin lain ya Pak Handoko ya. Iya, Biasanya silakan ngomongin pasar ya. Oke, siap. share Jadi screen. Iya. share screen dulu sedikit. Oke. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sebentar. Dah, sudah. Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita coba ke sini dulu. Nah, ini adalah apa namanya berandanya laman situ ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat di laman situ .kemendak.go.id. Sebenarnya sih memang tidak hanya membicarakan tentang regulasi mutu dan syarat apa namanya syarat mutu di regulasi teknis dan syarat mutu di negara tujuan ekspor, ada berbagai macam. Tapi kita akan fokus ke yang ekspor dulu ya hari ini. Jadi ini terkait dengan syarat mutu yang ada di negara tujuan ekspor. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin melihat produk ekspor yang sudah dimuat di sini tuh apa saja, kita lihat. Jadi kalau saya klik di sini, ini terlihat ya Bapak Ibu kalau saya buka ke sini ya. Nah, Terlihat, ini terlihat. baik di sini ada beberapa produk alas kaki, sudah ada regulasi teknis maupun syarat mutunya di 56 negara tujuan. Nanti bisa kita klik satu-satu untuk regulasi dan syarat mutunya. Ada alat komunikasi, barang besi dan sebagainya. Nah, ini ada lumayan banyak ya Bapak Ibu untuk produknya, walaupun memang masih belum komplit karena ini kami juga prosesnya pelan-pelan ya Bapak Ibu dalam mencari regulasi teknis maupun syarat mutu dari berbagai produk unggulan ekspor yang ada di kita, walaupun mungkin belum semua. Jadi ini ada beberapa apa namanya, misalnya kita lihat minyak kelapa gitu ya, kita contohkan di sini ada minyak kelapa, kita klik. Nah ini untuk minyak kelapa ada 5 negara tujuan ekspor, ada Armenia, Belarus, Rusia, Kirgistan, dan Kazakhstan. Nah misalnya kalau kita lihat ke Rusia, misalnya kita lihat ringkasannya, kita lihat detail lengkapnya. Nah, di sini misalnya persyaratan mutu ekspor produk minyak kelapa ke Rusia. Siapa tahu ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini mau mendampingi atau mau mengekspor produk minyak kelapanya ke Rusia. Nah, ini di sana, di sini ada standar minyak kelapanya seperti apa. Kemudian, apa namanya, walaupun saya juga sudah lupa, ini saya terakhir masuk labnya udah 24 tahun yang lalu, jadi saya sudah lupa kalau dia seperti ini ya. Kemudian persyaratan teknisnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu bisa lihat langsung di sini. Jadi silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin intip-intip dulu, kira-kira produk Bapak dari sekian banyak ini ada yang bisa diinformasikan di sini di negara tujuan ekspor Bapak Ibu. Nah, kalau mau intip-intip dulu regulasi teknis maupun syarat mutunya, jadi paling tidak supaya ada gambaran terlebih dahulu, silahkan dari Bapak Ibu kalau ingin eh, berkunjung ke laman situ .kemendak.go.id. Mungkin itu saja Pak Handoko, Pak Abdul Somad, Bu Elok yang bisa saya share ya. Jadi moga-moga bisa bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu baik yang ada di dinas maupun pelaku usaha. Nah, sekalian promosi laman situ saya, biasanya promosi jadinya. Iya. Baik. Izin Sekalian. Mbak Santi tetap di Ya, tempat. seperti itu ya. Baik. Mbak Santi izin tetap di tempat ya. Ini ada pertanyaan dari peserta chat nih terkait Nah, dengan itu dia. standar nih. Mohon izin Pak Abdul Somad dan Bu Elo ini narasumber dadakan nih. Ini kenapa? Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Nanti Nambah saya ilmu juga, Pak, buat kami, nanti Iya, Pak. kalau iya. misalnya Ahlinya standar ini.
Kalau misalnya ada yang tidak saya ketahui, nanti saya teruskan ke PIC-nya ya Pak Iya, Handoko. siap. Disclaimer dulu sebelumnya. Ya, ini ada pertanyaan Mbak Santi. Jadi, bagaimana menjembatani UMKM agar mendapatkan akses sertifikasi internasional seperti HACCP, Organic Certificate dengan biaya terjangkau bagi UMKM daerah? Kira-kira bisa menjawab nggak, Mbak Santi? Sebentar, saya tuh tadi juga habis nyontek sedikit ya, Mm-mm. sebentar. Kalau kalau ini karena kayak yang saya bisa jawab kan yang kaitannya dengan Ditstandal itu ya. Jadi Mm-mm. di Ditstandal itu sendiri itu kita kan ada layanan pengujian ya, ada Balai Pengujian Mutu Barang. Nah itu memang walaupun mungkin ruang lingkup pengujiannya belum untuk semua produk, tapi misalnya saya ambil contoh aja kopi nih gitu misalnya ya, karena yang saya baca yang terkait dengan kopi ini. Jadi di Balai Pengujian Mutu Barang kami itu ada fasilitasi untuk UMKM. Jadi ada potongan biaya pengujian. Kalau misalnya kan ada syarat mutu yang harus dipenuhi biasanya ya. Nah itu untuk apa namanya layanan pengujiannya itu ada potongan biaya bagi pelaku UMKM. Ada dasarnya ini Pak Handoko Permendak 2 tahun 2024. Jadi potongan biaya pengujiannya sebesar 50% untuk pelaku UMKM. Tapi nanti kalau misalnya memang butuh detailnya, produk-produk apa saja yang bisa diujikan, ruang lingkupnya seperti apa, nah itu nanti akan saya infokan ke panitia yang mungkin PIC-nya siapa gitu. Karena kan Ya, ini ada di Balai Pengujian. Kemudian kalau untuk yang kayak HACCP mungkin bukan di kami ya Pak Handoko ya. Tapi kalau untuk yang terkait sertifikat apa namanya kalau untuk sertifikat hasil uji yang terkait dengan mutu, nah itu mungkin bisa dibantu Balai Pengujian Mutu Barang yang ada hmm. di tempat kami, kemudian balai sertifikasinya juga ada di tempat kami gitu. Itu kan jadi promosi nih, mohon maaf ya Iya, Bapak Ibu ya, iya. sekalian ini tukang jualan kan kita dagang ya perdagangan ya mohon maaf ya, Ya. gitu Tapi gitu. kan mungkin salah satu kendala dari pelaku ekspor ini atau yang akan ekspor kan di standar biasanya di bagaimana Ya di mendapatkan label standarnya. standar tadi itu cara ngaksesnya gimana ya, Bu? Atau mungkin dari Pak Adolf Somad atau Bu Elo ya nanti kalau ada Mm. informasi ya. Ada nggak Mbak Santi? Eh, Swasta ya itu ya berarti ya. kalau misalnya untuk kalau untuk bisa memenuhi kan untuk tahu bahwa kan yang pertama yang pertama harus diketahui kan standar yang diperlukan apa saja ya kan. Jadi kalau saya misalnya boleh apa, Mbak yang saya bayangkan ya misalnya dia mau mau ekspor suatu produk A gitu. Nah, produk A ke negara B gitu misalnya. Nah, dia kan harus tahu si produk A itu di negara tujuan itu kan yang dibutuhkan, saya ngomongin standar aja ya, standarnya atau regulasinya itu tentang apa aja. Nah, setelah itu barulah dia cari informasi, baik pelaku usaha maupun mungkin yang mendampingi. Ini saya bisa memperoleh sertifikat ini dari lembaga sertifikasi mana aja gitu. Jadi misalnya yang terkait dengan standar mutu, misalnya bisa ke suatu balai pengujian atau BPSMB yang ada di daerah kan juga ada ya yang punya ruang lingkup tertentu gitu kayak di Jawa Timur kan ada BPSMB Surabaya sama Jember ya Bu Elok ya gitu misalnya. Kemudian setelah tahu sertifikat hasil uji yang diperlukan itu bisa diambil dari mana saja, kemudian dicoba ditanyakan, baru nanti dihubungi. Jadi memang harus dipetakan dulu yang dibutuhkan tuh apa aja sebenarnya. Jadi sebelum mulai untuk pemenuhan persyaratan ya memang kita harus cari dulu persyaratannya itu apa aja gitu. Jadi jangan sampai kita main ini aja semua diiniin, tetapi kita petakan dulu butuhnya apa aja. Setelah itu baru kita cari informasi. Kalau untuk memperoleh sertifikat itu kita harus kemana nih gitu kan banyak tuh sekarang udah lembaga sertifikasi yang ada di daerah yang bisa kayak semacam waktu itu HACCP itu Sukovindo tahu saya juga ada. Saya bukan komisi Sukovindo ya. Kemudian misalnya, nah jadi kita ambil cari dulu gitu lembaga sertifikasi yang punya ruang lingkup untuk pengujian itu atau sertifikasi itu tuh ada di mana aja gitu. Jadi bisa yang diusahakan cari yang terdekat tapi memang terakreditasi juga. Jadi jangan sampai kita main masuk ke situ tapi ternyata belum terakreditasi ya kan percuma juga nanti tidak diakui hasil sertifikatnya. Ini yang saya sampaikan sepanjang sepengetahuan saya ya, sok tahunya saya. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lebih, nah itu kan nanti akan coba saya tanyakan ke PIC-nya, siapa yang bisa menjawab lebih paham tentang ini. Oke, Gitu. siap. Oke.
Mbak Santi luar biasa nih. Saya salut ini narasumber dadakan nih. Iya. Ini bukan, ini cuma sekedar menyampaikan. Saya tadi Siap, sekedar menyampaikan kalau ada yang siap. butuh informasi tentang Oke, eh, syarat mutu maupun regulasi teknis. siap. Iya, ngoten. Nggih. Terkait standar, Baik. apakah ada tambahan dari Pak Abdul Somad, Bu Elo? Kalau untuk HACCP, HACCP kita di Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer kan memang setiap tahun kita memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi HACCP. Tapi memang kita tidak banyak ya dalam 1 tahun anggaran itu. Tahun ini kita ada 12 pelaku usaha yang kita dampingi. Untuk lembaga sertifikasinya kita bekerja sama dengan Tupnor eh, yang dari Jerman untuk sertifikasi asapnya. Jadi kalau dari kita itu kita membiayai untuk tenaga ahli pendamping. Jadi nanti pelaku usaha akan didampingi oleh tenaga ahli untuk istilahnya mempersiapkan dokumen-dokumen dan apa saja yang nanti di audit oleh si Tupnot itu dan biaya untuk sertifikasinya juga kita tanggung untuk pelaku usaha yang 12 itu seperti itu. Baik. Berarti ada fasilitas juga ya Pak Ada, Abdul ada, Somad ada, ya ada, dari ada, Kementerian Perdagangan ya. Ya, ada. siap, siap, siap. Kalau dari Bu Elo ada tambahan? Izin Pak, di sini masih azan Pak. Oh ya wes, nggih. Nggih. Nanti sekalian dijawab yang berikutnya Bu. Ini izin masih ke mute ternyata. Kita lanjut pertanyaan dulu ya dari yang bertanya raise hand Pak Arianto dari Kupu Sutra, dipersilahkan. Pak Arianto dari Kupu Putra. Eh, Silahkan Pak Arianto. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Elo. Oke. Selamat siang Pak, Pak. ada yang mau saya tanyakan nih. Produk kita memang sustainable, mulai hulu sampai hilir Pak, nih, seperti itu. Kebanyakan itu para buyer itu menanyakan tentang eco label Pak. Bisa nggak memfasilitasi untuk eco label itu Pak? Oke, itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Arianto. Oke. Silahkan Pak Abdul Somad atau mungkin Bu Elo pun ada informasi juga. Silahkan. Izin Pak, kebetulan Pak Arianto adalah binaan kami Pak. Oh ya pas nih, silakan. Iya. Jadi untuk eco label dari Disperindak memang belum ada Pak, belum ada fasilitas yang bisa kami berikan. Biasanya kami juga berkontak dengan kementerian terkait, mungkin dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian, yang kami carikan informasi untuk kami sampaikan ke pelaku usaha yang membutuhkan. Jadi untuk eco label dari Disperindak memang belum ada Pak Arianto. Mungkin dari Pak Abdul Somad Pak, mungkin dari Kementerian Perdagangan ada fasilitasnya Pak. Kalau di kita di Kementerian Perdagangan Bu, Bapak, memang kalau di Ditjenpen itu hanya GMP, halal dan asap sih untuk sertifikasi yang kita berikan kepada pelaku usaha seperti itu. Mungkin nanti ini juga sebagai bahan masukan ke pimpinan, nanti kita juga akan sampaikan ke pimpinan untuk misalnya memperluas fasilitasi tidak hanya di HACCP, halal atau JMP saja, nanti kita juga akan masukkan ini bisa ke pimpinan untuk eco label ya. Seperti itu. Terima kasih Pak atas masukannya, nanti kita Pak akan sampaikan ke pimpinan. Pak Arianto ya tadi ya. Ya, Pak Arianto. Iya Bapak. Karena memang sekarang ini isu tentang sustainability kan lagi kencang Pak, apalagi di daerah Eropa. Untuk mencukupi itu, kita memang sering ditanyakan untuk eco labelnya itu Pak. Walaupun kita udah punya sustainable report ya, seperti itu, tetap ditanyakan itu. Oke. Ya, Makasih siapanya Pak, Ibu Elo, makasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Arianto. Bu Elo mungkin tadi melanjutkan yang pas azan tadi Bu terkait pertanyaan untuk mendapatkan sertifikasi HACCP. Kalau dari Iya. dinas ada fasilitas Dari atau? Disperindak
fasilitasi SNI merek ya Pak. Hasab kami selalu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan karena mereka yang punya anggaran untuk HCCP, kami hanya mengusulkan beberapa pelaku usaha. Yang terkait fasilitas yang kami berikan untuk merek sama SNI itu juga anggaran kami terbatas Pak. Jadi kami akan melakukan kurasi terlebih dahulu kira-kira pelaku usaha mana yang berhak mendapatkan fasilitas yang kami berikan. Jadi fasilitas apapun dari Sperindak kami tetap melakukan kurasi untuk yang mendapatkannya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bu Elo. Bapak Ibu ada yang bertanya langsung? Raise hand. Kalau nggak ada ini sebelum nanti kami tutup juga, mungkin Pak Abdul Somad izin Pak yang Ina Export tadi Pak, sebentar aja Pak, diperkenalkan Pak. Nih, kita tampilkan apa depannya. Ya, sudah terlihat Pak, silahkan Pak. Nah, ini kan di sini di Naexportnya ada market information yang bisa diakses oleh pelaku usaha, tapi yang sudah terdaftar. Jadi kalau yang belum terdaftar belum bisa mengakses. Jadi di sini pelaku usaha bisa mengakses market informasi untuk misalnya negara mana, produknya apa, ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi nanti juga Perwadak akan mencari supplier-supplier atau produk-produk atau pelaku usaha dari buyer-buyer yang misalnya buyer menginginkan produk A. Nah, nanti dia akan mencari dari Ina Export ini. Biasanya juga kita minta ke pelaku usaha yang kita fasilitasi itu biasanya harus sudah terdaftar di Ina Export dulu. Ini juga jadi salah satu bahan pertimbangan ketika kita melakukan kurasi atau seleksi peserta untuk yang mendapatkan fasilitasi dari kami. Itu. Nah, ini contoh-contoh yang sudah ada di dalam Ina Export. Ya, jadi harus daftar dulu ya ini Pak ya. Betul, betul, betul Oh, Pak. ya, Jadi siap, siap. harus jadi member dulu lah. Harus member dulu. Ya. Dan gratis kok, nggak dikenakan biaya. Hmm. Ya, cukup Pak. Sudah cukup. Ya, terima kasih Pak. Izin ini ada pertanyaan di chat lagi nih, semoga masih bisa terjawab nih. Dari Pak Fandi Septiawan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang. Izin bertanya, eksportir kami barangnya sudah sampai ke belum bukan yang ini. Yang ini dulu deh. Dari Santi Rahayu di Sperindak Takalar. Bagaimana membentuk tim kurator dan terdiri dari apakah tim tersebut? Apakah membentuk tim tersebut membutuhkan anggaran? Ini mungkin Bu Elo ya kali ya. Ada nggak Bu tim kurator di dinas atau seperti apa Bu? Dan bagaimana membentuknya? Terus apakah membutuhkan anggaran itu Bu? Iya, izin Bapak. Kalau Hmm, terkait membutuhkan anggaran pasti anggaran Pak, karena pasti ya, pasti ya. iya, karena kita untuk bekerja sama dengan Kadin Institut sudah ada tarifnya untuk sertifikasi tim kurator. Jadi di Sperindak ini tim kuratornya dari beberapa bidang dan UPT sesuai keahlian masing-masing Pak. Seperti di kami bidang PPLN itu nanti terkait peluang pasar atau informasi pasar luar negeri. Lalu ada tim kurator juga dari bidang perdagangan dalam negeri. Ada juga dari UPT kemasan dan packaging. Kemudian ada dari UPT PMPI itu terkait standarisasi. Jadi memang tim kurator di Sperindak dari berbagai ilmu ini ya Pak ya, ilmu kurasi yang dibutuhkan pada saat kami melakukan kurasi. Ya, jadi dari berbagai unsur ya Bu ya. Betul loh, Pak. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih Bu Elo. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya kayaknya ditujukan untuk Pak
Abdul Somad nih. Izin bertanya, kami eksportir barangnya sampai ke negara tujuan, tapi buyer tidak mau membayar. Apakah bisa dibantu agar barang bisa dikembalikan ke Indonesia? Ini nggak terkait kurasi, Pak, cuma mungkin bisa dijawab, Pak. Iya. Jadi barang Eh, udah sampai negara sampai tujuan, buyer nggak mau bayar, terus apakah bisa dibantu untuk agar barang bisa dikembalikan ke Indonesia gitu? ya berarti mesti dilihat ininya dulu sih Ini sebelum kasusnya ya. dilihat kontraknya dulu seperti apa, antara kita dengan buyer seperti apa kontraknya. Nah, alasannya buyer tidak mau terima itu apa? Jadi kan mesti biar ketahuan nih. Ternyata misalnya alasannya setelah dicek ada mengandung atau tidak memenuhi persyaratan standar yang ada di sana. Eh, ini negaranya nyampainya di mana? Di negara apa gitu? Kalau di negara yang ada perwadaknya nanti bisa minta bantuan dengan perwadak untuk menghubungi si buyer tersebut untuk mungkin negosiasi dengan buyer tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya negara yang ada perwadaknya kita bisa minta bantuan perwadak nantinya. Misalnya kita bisa bersurat ke perwadak untuk membantu. Demikian. Siap, terima kasih Pak Abdul Somad. Insya Allah jelas ini ke peserta. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Di Kemendak, ini Pak Abdul Somad kayaknya nih. Siapa ada kontak nggak Pak terkait kalau mau konsultasi pengembangan produk luar negeri? Kalau mau konsultasi kemana ya Pak? Kalau untuk konsultasi pasar, kita punya Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, itu ada di lantai 3 di gedung utama. Bisa ke sana. Kalau kontaknya nanti mungkin saya bisa share ke siapa di sini. Ke siapa? Ke saya atau ke siapa Pak? Yang saya punya nomornya aja deh. Oh, Nanti yang ke Bu Nopi. oh iya, Bu Novi nanti ya. Nah, nah, Siap. kalau untuk konsultasi, kan tadi kita punya IDDC. Iya. Nah, kalau misalnya untuk konsultasi produk, desain kemasan, atau untuk desain komunikasi visual, misalnya untuk Hmm. bikin brosur, bikin apa, itu bisa memanfaatkan IDDC. Semuanya Hmm. gratis, tidak berbayar. Dan kalau bisa datang langsung, silakan datang langsung ke Grogol di gedung PPIJP. Di sana office hour 9 to 5 kalau nggak salah. Jadi bisa ke Hmm. sana setiap hari Senin sampai Jumat, eh, terbuka untuk umum. Nah, untuk nomor yang bisa dihubungi, sebentar. Nanti bisa menghubungi Mas Wisnu di sana. Nomornya, Ini yang EDDC Pak ya? ya yang IDDC. Heeh. Kalau yang P2IE nanti saya ini Siap. dulu. Jadi kalau Heeh. untuk yang IDDC nanti hubungi aja Mas Wisnu. Nomornya di 0878 Hmm. 7879 5760. 5760. Baik. Ya, jadi bisa kontak beliau untuk misalnya atur janji atau misalnya Mas saya mau konsultasi kemasan, tapi saya bisanya online. Kira-kira bisanya kapan? Siap. Jadi mau offline dilayani. Siap. Ada lagi Pak untuk kontak konsultasinya? Selain itu dua tadi? Itu aja. Oke. Bapak Ibu peserta, saya ulang ya untuk konsultasi terkait desain visual, brosur dan sebagainya. Tadi gratis itu bisa kontak konsultasi ke EDDC namanya. Nanti di googling juga ketemu sebenarnya. Atau datang langsung ke gedung PPEJP di Grogol, Jakarta. Untuk kontaknya yang bisa dihubungi dengan Pak Wisnu di 0878 7879 5760. Ini untuk terkait desain, pengembangan produk terkait desain.
Kemudian untuk informasi lain terkait dengan nanti informasi pasar ekspor gitu ya. Nanti kami informasikan lewat Instagram kami ya, media sosial kami. Nanti kami informasikan, nanti mohon bisa di-follow lah IG kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru atau terkait kontak person dan lain sebagainya. Itu. Baik, saya kira cukup ya udah. Ini udah waktunya ibadah sholat zuhur juga. Sebagai penutup, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Abdul Somad atau Bu Elok. Mungkin tapi terkait kurasi ya ini ya, karena temanya Iya, tentang kurasi. betul. Silakan Pak, mungkin dua patah kata Pak sebelum kita akhiri Pak. Ah, Pesan-pesan untuk aparatur dan non aparatur Pak. kalau untuk aparatur mungkin pesan sama seperti tadi yang Bu Elok sampaikan, rajin-rajin ikut pelatihan terkait dengan ekspor. Jadi ketika nanti kita mendampingi pelaku usaha, kita sudah tahu apa yang harus kita sampaikan ke pelaku usaha, apa yang harus mereka kerjakan untuk dapat ekspor nantinya. Lalu untuk yang pelaku usaha eh, diharapkan bisa memenuhi persyaratan-persyaratan di negara tujuan supaya produk yang kita hasilkan bisa masuk dan bersaing di pasar tersebut. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Somad. Eh, Sedikit tapi ini cukup bisa menyimpulkan lah, sedikit menyimpulkan. Berikutnya Bu Elo, ada yang mau disampaikan Bu? Terakhir Bu. Kalau untuk aparat saya sama kayak Pak Somad Pak. Kita lebih aktif lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ekspor yang diadakan oleh kementerian-kementerian terkait. Sedangkan untuk pelaku usaha mungkin lengkapilah legalitas perusahaan Bapak Ibu semuanya, legalitas produk. Kemudian jangan takut untuk melakukan ekspor, lebih aktif lagi untuk mencari informasi-informasi terkait promosi produk maupun peluang pasar ekspor di website-website instansi maupun kementerian terkait. Saya rasa itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elo, Pak Abdul Somad, dan tadi ada Bu Eka juga dan ada Bu Santi tadi yang turut membantu memberikan paparan tentang standarisasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Abdul Somad, Bu Elo. Semoga bisa ketemu langsung di kesempatan lain. Demikian dari saya kira cukup ya. Demikian dari saya, Handoko dari Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan di Yogyakarta, yang nantinya siap membantu Bapak Ibu untuk pemenuhan peningkatan kompetensi di bidang perdagangan, tidak hanya untuk aparatur tapi juga untuk non aparatur. Terima kasih dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Sampai bertemu di lain kesempatan.